Bapak Ibu melanjutkan kitab Ibrani, ini pertemuan ketiga kita, minggu ketiga kita di kitab Ibrani. 2 minggu lalu kita belajar kitab Ibrani dari pasal yang pertama, kita melihat bagaimana kitab Ibrani bisa dikatakan tanda kutip gitu ya, kitab yang menggambarkan perjanjian baru. Jadi kalau Bapak Ibu lihat Alkitab kita terbagi dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan kitab Ibrani menggambarkan perjanjian baru, the new covenant, yang diberikan Tuhan kepada kita. Kalau perjanjian lama, Tuhan berikan janji dalam bentuk hukum Taurat. Bangsa Israel, kalau kamu taati hukum Taurat, maka ini berkat yang akan diberikan kepadamu. Tapi kalau kamu nggak taat sama hukum Taurat, ini ada konsekuensi, ada hukuman, ada kutukan yang dapat kamu tanggung. Itu janjinya. Kamu taat sama Tuhan, kamu menerima berkat. Tapi melalui perjanjian itu, melalui hukum Taurat itu justru manusia menyadari bahwa dirinya tidak ada satu manusia pun yang bisa sepenuhnya taat kepada hukum Taurat, yang bisa sepenuhnya memenuhi standarnya Tuhan yang sempurna. Sehingga semua orang condemn, semua orang harusnya masuk neraka, semua orang harusnya menanggung hukuman, karena nggak ada satupun yang bisa memenuhi hukum Taurat. Maka melalui Yesus Kristus Juru Selamat kita diberikan satu perjanjian yang baru, bahwa ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Juru Selamat pribadi kita akan menerima keselamatan. Kita menerima kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan di surga. Itu janji yang baru yang diberikan melalui Yesus Kristus. Maka dari Ibrani pasal-pasal yang pertama kita melihat bahwa Yesus digambarkan lebih besar dari malaikat. Jadi kalau malaikat arti katanya adalah pembawa pesan, maka Yesus sebagai pembawa pesan atau pembawa kabar bukan sekedar kabar yang dibawa, tapi kabar baik. Itu kabar keselamatan. Lalu kita melihat bagaimana Yesus dikatakan lebih tinggi dari Musa. Kalau Musa hanyalah seorang imam besar yang mempersembahkan korban mewakili bangsa Israel, maka Yesus sebagai imam yang agung, dia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban persembelihan, sebagai anak domba Allah untuk menebus dosa bangsa Israel. Dan kalau Musa hanya mewakili bangsa Israel untuk bertemu dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, melalui Yesus kita bukan hanya bisa berkomunikasi dengan Tuhan, tapi kita bisa tinggal bersama-sama dengan Tuhan kelak di surga yang mulia. Lalu dikatakan Yesus bukan lebih tinggi dari malaikat, Yesus lebih tinggi dari Musa. Yesus juga merupakan imam besar yang agung. Kita melihat Bapak Ibu zaman dulu, ketika imam besar seperti Musa hendak masuk ke bait Allah, maka bait Allah terbagi ada pelataran, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Masing-masing ruangan ada tirai yang membelahnya. Nah, imam besar hanya bisa 1 tahun sekali masuk ke ruang maha kudus. Itu pun badannya harus dikepali. Karena kalau dia ada satu dosa aja yang belum diberesin sama Tuhan, belum ke persembahan korban yang minta ampun, maka dia masuk ke ruang maha kudus dan akan langsung mati di tempat. Maka dia diseret keluar pakai tali. Semenakutkan itu kekudusan Tuhan, gak bisa dijangkau, gak bisa diakses oleh manusia. Tapi Yesus Kristus ketika dia mati di kayu salib, dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Maka langit menjadi gelap, terjadi gempa bumi, dan tirai bait Allah terbelah dua. Itu tirai apa? Tirai memisahkan antara ruang kudus dengan ruang maha kudus. Artinya apa? Dulu manusia, kalau mau datang ke Tuhan, cuma bisa 1 tahun sekali. Itu pun diwakili imam besar. Sekarang ruang maha kudus tirainya adalah terbelah dua. Kapanpun kita bisa datang punya akses kepada Allah Bapa. Kita bisa berdoa, berkomunikasi tanpa lewat perantara. Kita cukup berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus menjadi perantara. Loh, tapi Yesus kan keturunan Yehuda. Dan bagi orang Israel, suku Yehuda adalah suku raja. Sedangkan kalau disebut sebagai imam, imam harus berasal dari suku Lewi. Sama kayak Musa, Harun itu suku Lewi. Tapi seperti Daud, Salomo, Yesus itu adalah suku Yehuda. Berarti Yesus adalah keturunan raja. Mana mungkin Yesus sebagai raja, tapi juga sebagai seorang imam. Nah, ternyata jauh sebelum ada suku Lewi, jauh sebelum ada suku Yehuda, ada satu tokoh di perjanjian lama disebut dengan Melkisedek. Dia adalah seorang raja Salem atau raja damai. Dia juga adalah raja dari kota Salem. Salem adalah kota sebelum akhirnya berubah nama menjadi kota Yerusalem. Tapi kota Yerusalem di perjanjian lama. Dan raja Salem ini, Melkisedek ini adalah sekaligus imam besar. Dan bahkan Abraham datang memberikan persepuluhan kepada dia. Nah, sebagaimana dulu Melkisedek orang Yahudi gak komplain, dia raja dan sekaligus imam. Maka Yesus juga bisa menjadi raja sekaligus imam. Sama seperti Melkisedek. Nah, maka ketika kemarin kita udah lihat dari pasal 1 sampai pasal 10 bagian pertama, kita melihat bagian muatan doktrin yang begitu luar biasa, pengajaran tentang Yesus,
kristologi, bahwa Yesus lebih besar dari malaikat, Yesus lebih tinggi dari Musa, Yesus adalah raja sekaligus imam besar. Ya, kalau misalnya dulu imam datang ke bait Allah, mempersembahkan kurban, maka sekarang Yesus melayani bait Allahnya di mana? Kalau dulu imam bait ada kemah suci, kita tabernakel, maka Yesus sekarang melayani dalam hati manusia. Karena tubuh manusia adalah bait Allah. Yesus melayani dalam hati setiap kita, dia mati menjadi kurban sembelihan untuk mengampuni dosa kita, mengubah hidup kita dari dalam. Tubuh kita adalah bait suci. Maka Bapak Ibu, hari ini kita mulai masuk kepada pasal Ibrani pasal yang 10, mulai dari ayat yang ke-19, bagian dari Ibrani 10 pasal 19 sampai 13, mulai masuk kepada hal-hal yang bersifat praktikal, sifatnya sebutnya praktek, sifatnya etika. Oke, setelah saya tahu banyak hal tentang Yesus, saya punya pemahaman yang benar tentang siapa itu Yesus, bahwa Yesus datang untuk membawa satu perjanjian baru. Dulu kalau kamu dapat berkat Tuhan, kamu harus taat hukum Taurat. Sekarang enggak. Sekarang kamu cukup menerima Yesus, kamu menerima janji yang baru, perjanjian baru, the new covenant, perjanjian yang tanpa syarat. Mau kamu ingkar, mau kamu jatuh dalam dosa, mau kamu gagal, janji keselamatan gak hilang. Yesus tetap menyelamatkan kita, apapun yang terjadi sama kita. Ini perjanjian baru diberikan Tuhan kepada kita. Nah sekarang, apa yang harus kita lakukan sebagai penerima janji, penerima perjanjian baru yang diberikan Tuhan kepada kita? Yang kita lakukan adalah bertekun. Saya bacakan Bapak Ibu dari Ibrani 10 ayat yang mulai dari ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus. Karena Yesus telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita punya seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Bagi Bapak Ibu, untuk masuk ke ruang Maha Kudus, yang tadi saya bilang dulu ada bait Allah, kemah suci, tabernakel, ada ruang Maha Kudus, itu orang takut Bapak Ibu. Imam besar aja yang paling tinggi level, yang istilahnya paling rohani lah, pendetanya pendeta gitu ya, gembala sidang, udah ketua sinode, pokoknya imam yang paling besar aja, masuk setahun sekali aja bisa beresiko meninggal. Kalau dia ada dosa sedikit, ketemu Tuhan yang Maha Kudus, dia meninggal di tempat. Orang-orang takut dekat-dekat bait Allah. Orang-orang takut untuk datang kepada Tuhan. Resikonya adalah kematian. Tapi sekarang kita nggak perlu takut mati datang kepada Tuhan. Makanya dikatakan sekarang bisa dengan penuh keberanian kita masuk ke tempat kudus. Kita datang ke gereja beribadah, berdoa langsung kepada Allah. Kita nggak mati. Karena dosa kita telah diampuni. Gimana diampuninya? Karena Yesus yang buka jalan. Yesus yang menjadi tirai bait Allah terbelah dua. Yesus sekarang jadi tirai yang menjadi tabirnya. Kita masuk ke dalam ruang kudus, Maha Kudus melalui siapa? Melalui Yesus. Karena imam besar kita sebagai rumah Allah, kepala rumah Allah adalah Yesus sendiri. Lalu ayat 22-25 dikatakan, karena itu Bapak Ibu, karena kita sudah ditebus sama Yesus, karena sekarang kita punya akses untuk bisa langsung datang kepada Allah yang Maha Kudus melalui perantara Tuhan Yesus, maka sekarang karena itu, mari kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas, dengan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Bapak Ibu, kalau dulu orang mau ketemu Tuhan, mereka takut, hatinya ketakutan, kalau saya mati gimana? Sekarang kita nggak perlu takut. Kita bisa datang dengan hati yang tulus, ikhlas. Kita bisa datang dengan keyakinan iman yang teguh. Bapak Ibu, kenapa di sini katakan tulus ikhlas? Zaman dulu, orang datang kepada Allah, sorry Bapak Ibu, karena ada maunya. Maka itu ketika dia datang, yang pertama mereka minta apa? Ampuni dosa saya dong. Dan untuk mengampuni dosa, mereka harus persembahin korban binatang, korban sembelihan. Nah setelah diampuni dosanya, baru mereka minta. Mereka datang minta berkat, minta ini, minta itu. Tapi Bapak Ibu, ketika Tuhan berikan perjanjian baru, apa sih perjanjian baru? Satu, dosa kita telah diampuni. Bahkan kita nggak perlu lagi bawa kurban, persembahan. Kita nggak perlu lagi berkurban seperti saudara-saudara kita yang beragama Yahudi atau agama Islam. Karena Yesus sebagai anak domba Allah itu adalah korban yang terakhir, korban yang sempurna sekali untuk selamanya. Kita nggak perlu datang takut karena kita berdosa. Dosa kita sudah diampuni. Kita nggak perlu datang kasih persembahan, kasih kurban, supaya kita diampuni. Enggak. Dulu orang kasih persembahan kurban supaya diampuni. Kalau dia nggak rezeki, nggak usah kasih kurban. Tapi hari ini kita kasih persembahan. Bukan supaya kita minta Tuhan ampuni dosa kita.
Kita kasih persembahan sebagai ungkapan syukur justru karena Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni dosa kita. Dan karena Tuhan sudah mengampuni dosa kita, perjanjian yang pertama, perjanjian yang kedua, Tuhan berjanji selain mengampuni dosa, Tuhan berjanji akan memberikan kita kehidupan yang kekal dengan segala harta surgawi di dalamnya. Mari kita belajar bahwa kita akan berikan tubuh yang mulia di surga yang mulia, tempat yang sempurna di surga, nggak ada sakit penyakit, nggak ada kekhawatiran, nggak ada ketakutan, nggak ada kemiskinan, nggak ada kelaparan. Tempat yang begitu sempurna dan begitu mulia. Dan Tuhan berikan itu kepada kita. Dan kalau Tuhan sepeduli itu untuk kasih kita sesuatu yang begitu indah, begitu mulia, begitu sempurna di surga, masakan Tuhan tidak peduli dan tidak memelihara kita selama di bumi? Tuhan pelihara. Tuhan cukupkan kita. Firman Tuhan berkata, lihat burung di langit, lihat bunga pakung di padang. Tuhan yang kasih makan, Tuhan yang pelihara, apalagi manusia kesayangannya. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi, Tuhan menyertai, Tuhan yang memelihara. Meskipun Tuhan bilang, ikut Tuhan bukan berarti semua lancar. Ikut Tuhan kita harus mikul salib, harus nyangkal diri. Ikut Tuhan nggak gampang. Ada masalah banyak. Kalau kemarin kita belajar, kalau hidup kita nggak ada masalah, artinya kita kurang gigih melayani Tuhan. Makanya santai-santai, tapi kalau kita gigih, berbuat sesuatu untuk melayani Tuhan, pasti iblis nggak senang. Pasti dilajak datang banyak masalah. Tuhan nggak pernah janji hidup kita nggak ada masalah. Tuhan janji, seberapa pun masalah kamu hadapi, kamu punya damai, kamu punya sukacita. Dan kalau Bapak Ibu, kalau hidup kita udah Tuhan janji pelihara, dosa kita udah Tuhan ampuni, Tuhan yang janjikan kehidupan kekal, Tuhan yang janjikan pemeliharaan di bumi, Tuhan yang janjikan damai sejahtera sukacita, kita mau datang minta apa lagi ke Tuhan? Selain datang dengan hati yang tulus ikhlas. Tuhan, aku datang, bukan karena aku mau minta sesuatu lagi dari Tuhan, Tuhan kasih aku lebih. Tuhan kasih aku cukup. Kamu tadi lagu yang tadi kita sama-sama dengar, dikatakan, kasih Allahku terbukti. Kapan terbuktinya? Ketika dia serahkan anaknya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita nggak bisa bilang, oh Tuhan, karena Tuhan maha baik, tiap kali saya doa minta Tuhan kasih dong, Tuhan berkati dong. Enggak loh. Tuhan tidak berkewajiban untuk memberkati kita. Tuhan tidak berkewajiban untuk jawab semua doa kita. Enggak. Tapi Tuhan janji, apapun yang kamu butuh, saya sediakan. Malah Bapak Ibu, kalau semua kita minta Tuhan kasih, bisa jadi kita yang rusak. Karena kita nggak tahu apa yang kita minta. Kita hanya minta apa yang enak buat kita, malah belum tentu itu baik buat kita. Tapi Tuhan yang tahu apa yang terbaik buat kita. Karena kita bisa datang ke Tuhan, gak perlu minta-minta lagi. Kita datang dengan hati yang tulus ikhlas. Tuhan, aku datang, aku gak minta apa-apa lagi. Aku cuma minta ada Tuhan, aku udah bersyukur. Semua Tuhan kasih, aku tahu cukup, semua pemeliharaan Tuhan itu cukup. Aku bisa datang dengan hati yang tulus ikhlas. Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Tuhan bukan alat pengabul permintaan. Yang kita cuma datang untuk minta, masukin koin doa, Tuhan jawabin doa, bukan. Tuhan bukan mesin, Tuhan bukan alat pengabul permintaan, adalah Tuhan yang udah menunjukkan kebaikannya, menunjukkan kemahakasihnya dan pengorbanannya untuk kita. Kita bisa datang berharap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan dengan keyakinan iman yang teguh, dengan iman bahwa Tuhan, sekalipun aku nggak perlu minta-minta lagi sama Tuhan, Tuhan udah pasti menyediakan yang terbaik buat saya. Maka saya datang dengan hati yang penuh ungkapan syukur. Saya bisa datang dengan hati nurani yang telah dibersihkan. Ayat 3 dikatakan, setelah kita datang mengharap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, berikutnya, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Bapak Ibu, itulah kenapa beberapa gereja sampai hari ini masih punya pengakuan iman. Ada yang pengakuan iman rasuli, ada punya pengakuan iman lainnya, pengakuan iman Heidelberg, Westminster Catechism, apapun itu. Kenapa penting itu punya pengakuan iman, Bapak Ibu? Satu, firman Tuhan mengatakan, barang siapa percaya dengan hatinya dan mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan bahwa Allah membangkitkan dia dari para orang mati, maka ia akan diselamatkan. Tuhan pengen kita percaya dengan hati, tapi juga mengaku dengan mulut. Kalau kita mengatakan, aku percaya kok dalam hati, tapi nggak usahlah ngaku Tuhan, nggak usahlah pengakuan-pengakuan iman, dan seterusnya. Kenapa? Ya nggak enak lah sama orang kalau kita ngaku-ngaku. Yang penting kan agama itu soal hati.
kerohanian kan soal hati ya, tapi kekristenan bukan soal agama. Kekristenan adalah soal relasi. Bagaimana kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ketika kita mengakui iman kita, ketika kita mengakui pengharapan kita mengekspresikan apa yang ada di dalam hati kita ekspresikan lewat mulut kita. Kita mengakui pengharapan kita terhadap Tuhan. Kita mengakui iman kita terhadap Tuhan. Dan ketika kita mengaku, manusia mendengar. Orang lain mendengar firman Tuhan mengatakan, barang siapa malu mengakui aku di depan manusia, maka Yesus akan malu mengakui dia di hadapan Tuhan. Tuhan menginginkan, satu, kita mengharap Allah dengan hati yang tulus ikhlas, keyakinan iman, bahwa Tuhan memelihara. Yang ketiga, kita mengakui pengharapan kita, ini iman kita, bahwa Tuhan berjanji memelihara saya, bahwa Tuhan telah mati demi saya, Tuhan menyiapkan tempat di surga bagi saya. Itu yang saya pegang, itu yang saya akui. Kenapa saya berani ngaku? Loh, kalau saya udah ngaku pakai mulut, orang denger, kalau Tuhan nggak wujudin kan berarti malu dong. Loh, justru karena kita yakin 100% Tuhan pasti setia, Tuhan pasti mengabulkan ya apa yang dijanjikan, maka kita berani mengaku dengan mulut kita. Yang ketiga, setelah kita datang dengan hati yang tulus ikhlas, iman yang teguh. Kedua, kita mengaku dengan pengharapan, dengan iman kita. Yang ketiga, marilah kita saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jadi kalau kita sudah jadi orang Kristen, tapi kita cuma berhenti di iman. Oh, yang penting saya tahu banyak tentang firman Tuhan. Saya belajar banyak, saya ngerti doktrin, saya ngerti teologi. Tapi kita nggak pernah berbuat baik. Kita nggak ada pekerjaan baik. Kita tidak saling memperhatikan. Bahkan kita nggak peduli sama orang lain. Kita nggak peduli sama saudara seiman kita. Kita nggak pernah bantu orang susah, nggak pernah nolong, nggak pernah melakukan pekerjaan baik. Sia-sia Bapak Ibu. Terutama mengatakan iman tanpa perbuatan sia-sia, mati. Atau firman Tuhan mengatakan, setelah kamu tahu Yesus mati buat kamu, kalau mengenali Yesus sebagai imam besar, mengenali Yesus lebih tinggi dari malaikat, dari Musa, mengenal bahwa Yesus adalah sebagai jalan agar kamu datang kepada Tuhan, apa yang harus kamu lakukan? Kamu juga harus saling memperhatikan dan saling berbuat baik, mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi setelah tadi kita datang menghadap Tuhan dengan hati yang tulus, dengan iman yang teguh, kita mengakui pengharapan dan iman kita saling memperhatikan, saling menolong. Yang keempat, Bapak Ibu, pertemuan ibadah itu baik. Kita perlu mendekatkan diri, kita perlu mengikuti pertemuan-pertemuan ibadah, persekutuan, komisi, komsel, kelompok kecil, ibadah minggu. Kenapa? Itu baik. Karena pertemuan-pertemuan ibadah inilah yang membentuk kita. Pertemuan inilah yang membuat kita saling diperhatikan. Kalau kita mengatakan, loh kok nggak pernah ada yang perhatiin saya, orang gereja nggak pernah perhatiin saya, lah, adakah kita terlibat dalam pertemuan-pertemuan ibadah? Adakah kita terlibat dalam persekutuan-persekutuan? Adakah kita terlibat dalam kelompok-kelompok kecil? Lah kalau enggak, bagaimana orang tahu kondisi kita? Dan kalau orang kata kondisi kita, bagaimana mereka bisa memperhatikan kita dan menolong kita? Maka kalau kita mau diperhatikan, ditolong, kita terlebih dahulu menjadi bagian dari persekutuan tersebut, menjadi bagian dalam ibadah tersebut. Sehingga orang-orang sekitar kita bisa melayani kita, mengasihi kita, memperhatikan kita, dan menolong kita. Dan ayat 2 dikatakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka kita katakan untuk menghapus dosa itu. Kita harus hidup, ingat, betul semua dosa kita telah diampuni. Tapi bukan berarti kita bisa enak-enaknya buat dosa. Enggak. Justru karena kita tahu dosa kita diampuni, karena Tuhan begitu mengasihi kita tergerak untuk kembali mengasihi Tuhan dengan hidup kudus, dengan hidup benar, yang tidak berbuat dosa. Karena kalau kita punya pengetahuan yang besar, pengetahuan yang banyak tentang kebenaran yang dalam, kita tahu apa yang Tuhan suka, apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang Tuhan nggak suka, apa yang membuat marah Tuhan. Dan kita sengaja bikin Tuhan marah, tanpa ada rasa penyesalan, tanpa ada rasa salah. Sorry Bapak Ibu, jangan-jangan kita belum benar-benar diselamatkan. Kalau orang sudah benar diselamatkan, pasti pengen hidup benar di hadapan Tuhan. Bisa jatuh, bisa. Tapi setelah dia jatuh, dia hancur. Dia pengen bangkit lagi, dia pengen hidup benar di hadapan Tuhan. Nggak pengen sengaja berbuat dosa.
Ayat 3 udah dikatakan, ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kau menerima terang, kamu baik menderita oleh karena kau bertahan dalam perjuangan yang berat. Terus saya bilang, ikut Tuhan, gak gampang. Setelah kita ikut Tuhan, kita harus mikul salib, harus nyangkal diri. Tapi 35 dia kata, sebab itu, janganlah kamu lepaskan kepercayaan, karena besar upah yang menantinya. Betul ikut Tuhan gak gampang, betul ada salib yang kita pikul, betul kita menyangkal diri. Cuma saya katakan, nanti kita masuk surga, semua dosa kita dihapus, nggak satu pun dicatat. Tapi semua kebaikan kita, semua pelayanan kita, semua perjuangan kita, semua pengorbanan kita, Tuhan catat. Dan Tuhan siapin upah, Tuhan siapin harta surgawi di surga, mahkota kemuliaan, hadiah terbaik untuk kita di surga. Sebab itu, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu peroleh apa yang dijanjikan itu. Perjanjian baru yang Tuhan kasih. Bukan cuma, oh ya nanti kamu mati masuk surga. Enggak. Dan Tuhan janji. Semua kebaikan, semua pelayanan, semua hati kasihmu, semua pengorbananmu, Tuhan catat loh. Bertekunlah. Lakukan kehendak Allah. Dan Tuhan akan menjanjikan, Tuhan akan memberikan apa yang dijanjikan. Harta surgawi bagi kita. Lalu masuk ke pasal yang 11, kita mulai masuk ke tokoh-tokoh iman. Bahwa ketika penulis Ibrani, yang tidak diketahui siapa, mengatakan bahwa kita harus hidup bertekun, harus hidup tulus ikhlas, harus hidup beriman di hadapan Tuhan. Kita nggak sendiri, Bapak Ibu. Dari perjanjian lama, udah banyak sekali tokoh-tokoh yang juga hidup memperjuangkan iman kita. Memperjuangkan iman mereka. Yang disebut dengan saksi-saksi iman. Apa sih itu iman, Bapak Ibu? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu, kalau kita bisa mengharapkan sesuatu, kita bisa berharap, kita bisa yakin, Tuhan, Engkau yang memegang hari depanku. Tuhan, Engkau yang memelihara aku. Tuhan, Engkau yang pasti menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau yang pasti menolong aku. Tuhan, Engkau yang pasti membawa aku menuju kepada pintu keluar, jalan keluar. Tuhan pasti menyertai aku, mencukupkan kebutuhanku. Kok kita bisa yakin akan pengharapan tersebut? Kita yakin. Itu karena kita punya iman. Kalau kita nggak punya iman, nggak mungkin kita bisa yakin seperti itu. Itulah iman, itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau kita bisa punya pengharapan, itu karena kita punya iman. Kalau kita nggak punya iman, kita nggak yakin, kita nggak mungkin bisa punya pengharapan akan masa depan kita di tangan Tuhan. Dan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Loh, kamu belum lihat loh bahwa Tuhan akan memberkati kamu. Kamu belum lihat loh Tuhan akan memelihara kamu. Kok kamu yakin sih? Karena kita bisa yakin, karena kita punya iman. Saya akan bacakan Bapak Ibu tokoh-tokoh iman. Sebab oleh imanlah Tuhan diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, Kejadian 1. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Kita nggak ada yang pernah lihat Bapak Ibu gimana Tuhan menciptakan alam semesta. Tapi ketika kita bisa yakin percaya bahwa Allah yang menciptakan dengan firman-Nya, Allah berfirman menciptakan segala sesuatu, kok bisa kita percaya? Karena iman. Karena kita punya iman. Tepat dikatakan, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Bapak Ibu, banyak sekali orang yang salah kaprah tentang kisah Kain dan Habel. Dari dulu kita selalu mengira bahwa dalam peristiwa Kain dan Habel gitu ya, Kain mempersembahkan persembahan yang jelek, persembahan yang buruk. Lalu Habel persembahkan persembahan yang baik, yang bagus. Wah, binatang yang berlemak, yang terbaik buat Tuhan, gitu ya. Akhirnya kita mencatat bahwa Kain itu persembahkan yang buruk. Secara teologis, Bapak Ibu, kenapa Allah lebih menerima persembahan Habel daripada persembahan Kain? Dikatakan gini, kenapa Habel kasih korban yang lebih baik? Kenapa? Karena ia mempersembahkan dengan benar. Bapak Ibu, seumur-umur kitab perjanjian lama, Alkitab kita, setiap kali kasih persembahan, nggak pernah ada cerita kasih kurban persembahan selain binatang yang ada darahnya. Bahkan alasan mengapa pertama kali muncul istilah korban persembahan adalah karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tuhan bilang, Adam, Hawa, kalau kamu makan buah pengetahuan, kamu jatuh dalam dosa, hari itu kamu mati. Tapi hari itu bukannya Adam dan Hawa yang mati, malah ada binatang yang dimatikan, lalu diambil kulitnya dan dijadikan pakaian buat manusia. Harusnya manusia mati,
tapi disubstitusi, digantikan dengan kematian binatang. Ada makhluk hidup yang mati, ada darah yang tertumpah, karena darah adalah simbol kehidupan. Ada kehidupan harus dimatikan. Karena itulah, setiap kali manusia jatuh dalam dosa, harusnya manusia mati. Tapi karena Tuhan nggak tega matiin manusia, Tuhan terlalu sayang, Tuhan panjang sabar, maka manusia menggantikan kematian dirinya dengan kurban binatang. Makanya harus binatang yang dipersembahkan. Harus ada darah yang tertumpah. Mungkin di Kejadian tidak tercatat secara eksplisit di ayat Alkitab Kejadian gitu ya. Allah memberitakan Adam, Hawa, Kain dan Habel untuk mempersembahkan korban binatang. Mungkin nggak pernah dicatat. Tapi nanti di kitab-kitab berikutnya, di Kejadian, di Keluaran, semua yang namanya korban persembahan selalu sifatnya korban binatang. Makhluk hidup. Kenapa? Harus ada darah yang tertumpah. Karena itu adalah simbol nanti Yesus, anak domba Allah. Darah Yesus tertumpah untuk menghapus dosa kita. Dan harusnya, meski nggak dicatat, harusnya Kain dan Habel, kalau mereka ngerti konsep memberikan korban persembahan, harusnya mereka juga tahu itu konsepnya adalah konsep korban menggantikan mereka yang harusnya mati. Ada makhluk hidup yang harusnya dimatikan. Maka ini bukan soal, oh siapa kasih korban yang lebih gemuk atau terbaik, bukan. Ini soal, kamu bener gak? Kamu ikutin gak apa kata-kata Allah? Karena Allah setiap kali minta korban persembahan, itu adalah korban makhluk hidup binatang untuk menggantikan manusia. Dan Kain tiba-tiba mempersembahkan apa? Tanaman, hasil panen. Nggak ada darah yang tertumpah. Nggak dicatat loh hasil panen itu hasil panen yang buruk-buruk, yang udah rusak-rusak, yang udah mau rusak, yang dulu kan sekolah minggu belajarnya gitu ya. Kain mempersembahkan korbannya tanaman hasil panen yang jelek-jelek. Wah, Habel persembahkan yang terbaik. Ya betul sih, dicatat Habel kasih yang gemuk-gemuk yang terbaik. Tapi terlepas dari Habel kasih yang terbaik atau enggak, kenapa Tuhan sampai marah sama Kain dan nggak menerima korban persembahannya? Karena Kain tidak memberikan dengan benar. Tuhan tuh nggak butuh persembahan manusia, Bapak Ibu. Justru korban itu tujuannya buat apa? Tujuannya bukan karena emang Tuhan makan itu binatang dimatikan, enggak kan? Yang makan manusia juga kan? Tuhan nggak butuh korban binatang, tapi manusia persembahan korban binatang untuk siapa? Untuk dirinya sendiri, supaya dosanya ditutup, supaya dia harusnya mati karena dosa, dipending kematiannya, digantikan kematian, disubstitusi dengan kematian kurban. Itu korban buat manusia sendiri, bukan buat Tuhan. Tapi ketika Tuhan kasih perintah, kalau kamu kasih korban, berikanlah korban persembahan makhluk hidup binatang. Soal kamu kasih yang terbaik, urusan nomor 2 deh. Kamu taat dulu sama saya. Tapi Kain menganggap sepele perintah Tuhan. Kain nggak peduli sama arahan Tuhan. Dia asal-asalan. Ya memang saya kasih persembahan. Nggak peduli Tuhan maunya persembahannya kayak apa. Nggak peduli persembahannya berkenan kepada Allah atau enggak. Ya pokoknya saya seorang petani, ya udah hasil saya kasih. Bisa nggak waktu itu Kain, tapi kan Kain pekerjaannya petani, sedangkan Habel peternak. Lo bisa nggak Kain minta ke Habel? Habel, saya tukarkan hasil pertanian saya, tukarkan dengan ternak kamu, karena saya mau persembahkan korban binatang kepada Tuhan. Bisa nggak? Bisa. Tapi kan nggak mau repot-repot. Ngapain repot-repot? Asal-asal aja, yang penting saya ada hasil, saya korbanin buat Tuhan. Itu yang bikin Tuhan marah. Sehingga dikatakan, apa yang membuat korban Habel lebih baik dari korban Kain? Kenapa? Karena ia benar. Karena dia memberikan persembahan yang berkenan kepada Allah. Ngerti karena Kain mempersembahkan binatang yang gemuk-gemuk, enggak. Tuhan juga nggak makan kok persembahannya. Bukan soal persembahannya gemuk atau enggak. Tapi persembahan kasih berkenan kepada Allah atau enggak. Nah gimana dengan kita di perjanjian baru di zaman sekarang? Kita udah nggak perlu lagi kasih kurban persembahan dalam bentuk binatang. Betul. Tapi yang Tuhan minta ketika kita kasih sekarang, Tuhan minta kalau kamu mau beri kepada Tuhan, berikanlah dengan sukarela. Bukan dengan hati yang terpaksa. Berikanlah dengan sukacita. Karena Allah mencintai, senang terhadap mereka yang memberikan dengan hati yang sukacita. Hari ini kita kasih persembahan, bukan supaya kita mau nyogok Tuhan. Hari kita kasih persembahan, bukan supaya buat diampuni dosa, bukan. Kita kasih persembahan, kenapa? Karena kita, setiap kali Bapak Ibu kita kasih persembahan gitu ya, kita lagi berkomunikasi sama Tuhan lewat 3 dimensi. Dimensi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Setiap kali kita kasih persembahan ke Tuhan, kita mengatakan, Tuhan, aku bersyukur untuk masa lalu, aku bersyukur untuk hari-hari yang sudah lalu. Hari-hariku yang sudah lewat, Tuhan memberkati, dan aku bersyukur untuk hal itu. Masa kini, Tuhan,
Engkau yang terutama dalam hidupku sekarang. Makanya kita kasih persembahan, setiap bagian pertama kita penghasilan, kita ambil dulu bagian pertama, kita persembahkan untuk Tuhan, itu masih perpuluhan. Bagian pertama, bagian terbaik. Sebelum saya pakai buat apapun, saya kasih Tuhan. Bukan uang sisa, tapi yang pertama, dapat uang, sebelum dipakai buat apapun, Tuhan, ini pertama buat kamu. Kita menghormati Tuhan dengan penghasilan kita. Sama seperti seorang anak, pertama kali dapat gaji, pertama kali kerja, dia kasih ke orang tuanya. Kenapa? Orang tua, papa mama, aku menghormati kamu, aku menghargai kamu. Ini gaji pertama aku kasih. Itu menghormati Tuhan. Dan masa depan, setiap kali kita bersama kita mengatakan Tuhan, aku mempercayakan hari esokku, masa depanku ke dalam tangan. Jadi bukan soal berapa yang kita kasih, berapa baik yang kita, enggak tuh. Sama kayak dulu Tuhan nggak butuh korban binatang. Hari ini pun Tuhan nggak butuh uang kita, Bapak Ibu. Tuhan nggak butuh uang kita. Yang Tuhan inginkan adalah hati kita. Karena Tuhan melihat hati. Dan firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, situ hatimu berada. Maka ketika kita mau kasih persembahan, berikanlah dengan sikap hati yang berkenan di hadapan Allah. Yaitu sikap hati yang sukarela, yang tulus ikhlas. Hati yang sukacita, bukan karena terpaksa. Bukan karena Tuhan aku kasih persembahan, ntar Tuhan berkati aku ya, malah transaksi sama Tuhan, bukan. Itu iman dari Habel. Yang memberikan persembahan atas dasar ketaatan, bahkan lebih dari ketaatan, dikasih yang terbaik. Itu iman Habel. Lalu kita lihat iman Henok. Henok salah satu tokoh di perjanjian lama yang tidak pernah meninggal, Bapak Ibu. Jadi sebelum dia meninggal, ketika sudah lanjut usianya, ia tidak mengalami kematian. Henok hidup bergaul dengan Allah, dicatat di perjanjian lama. Tapi setelah dia tidak mengalami kematian, dia tidak ditemukan karena Allah mengangkatnya ke surga. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu, tanpa iman, kita nggak mungkin bisa menyenangkan Tuhan. Tanpa iman, kita nggak mungkin bisa hidup berkenan kepada Allah. Sebab, barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita harus tahu bahwa semua yang kita lakukan Tuhan lihat dan Tuhan catat untuk iman kita. Lanjut Bapak Ibu, karena iman ayat 7, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang segala sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, ia tentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan iman. Bapak Ibu tahu gak sih, sebelum zaman Nuh gak pernah ada air hujan yang turun, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau ingat kitab Kejadian gitu ya, hari penciptaan, penciptaan ada air yang di atas dan air yang di bawah. Tapi air yang di atas itu gak pernah turun dalam bentuk hujan. Jadi sampai Nuh disuruh bikin bahtera, hujan gak pernah turun, Bapak Ibu. Ternyata Tuhan bilang, Nuh bikin bahtera ya. Kenapa? Nanti bakal turun hujan. Apa itu hujan? Ya pokoknya nanti bakal turun hujan dalam jumlah besar. Namanya air bah. Maka ketika Nuh kasih tahu orang-orang, saya bikin bahtera, buat apa? Karena nanti bakal turun air bah. Apa itu air bah? Itu hujan dalam jumlah yang besar. Apa itu hujan? Gak pernah lihat, Bapak Ibu, orang zaman Nuh itu gak pernah lihat yang namanya hujan. Tiba-tiba Tuhan suruh Nuh bikin kapal di atas, di daratan yang gak ada airnya, gak ada hujannya. Karena airnya waktu itu masih di atas, belum turun. Nah begitu air di atas turun ke muka bumi, semua bumi tenggelam. Nuh yang gak pernah lihat hujan aja, gak ngerti buat apa itu bahtera. Dengan iman dia taat. Habel taat disuruh kasih persembahannya korban binatang. Nuh taat disuruh bikin bahtera, meskipun dia gak pernah lihat hujan. Betul juga dengan Abraham. Karena iman, Abraham taat. Ketika ia dipanggil berangkat ke negeri akan diterima menjadi milik pusakanya, Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim menuju ke tanah Kanaan. Abraham tahu tanah Kanaan? Gak tahu. Pernah dengar? Gak pernah dengar. Pernah lihat? Apalagi. Dan itu pun Bapak Ibu, setelah Abraham udah nyampe ke tanah Kanaan, dia udah kasih lihat, ini loh tanah Kanaan. Masih kelompok, gak ada apa-apa. Udah, disuruh muter lagi. Jadi Abraham ketika udah peternak, mereka nggak masuk ke tanah Kanaan dulu. Mereka keluar lagi muter-muter di luar tanah Kanaan. Nggak langsung masuk ke tanah Kanaan. Tapi Abraham taat. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Tapi kalau sekarang Tuhan minta kita untuk melakukan sesuatu, kita ngerasa, seperti Tuhan panggil saya melakukan itu, seperti Tuhan panggil saya untuk pergi ke sini. Kita mau taat nggak? Hanya karena kita nggak bisa lihat. Iman, ketaatan, itu dua hal yang tidak terpisahkan.
Kalau kita mengatakan kita beriman, tapi kita nggak taat, atas dasar apa kita bilang kita beriman? Lalu dikatakan, karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah itu suatu tanah asing. Di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji atau itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, direncanakan dan dibangun Allah. Pas sampai katakan Bapak tanah Kanan, gak ada apa-apa. Itu bukan kota yang wah keren, sama kayak ketika bangsa Israel keluar dari Mesir gitu ya, udah ada tembok Yeriko, udah ada kota-kota, mah juga ada tanah kosong melopong, gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Tapi Abraham mau tetap menuju ke sana. Dia buka kemah di sana. Dia tinggal dengan Ishak dan Yakub di sana. Karena iman, Abraham dan Sarah punya kekuatan untuk punya anak cucu. Meskipun usia udah lewat. Sarah udah mandul, udah terlalu tua. Tapi Abraham percaya dia akan punya anak. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, udah mandul, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit, seperti pasir tepi laut, yang tidak terhitung jumlahnya. Israel, Yakub punya 12 anak laki-laki dari 12 suku Israel. Jadi bangsa yang begitu besar. Saking besarnya sampai Raja Firaun di Mesir takut. Nanti Israel dulu terlalu besar. Maka disuruh perbudak lah, suruh bunuh anak laki-lakinya lah, sampai lahirnya Musa nanti. Lalu singkat cerita Bapak Ibu, kita langsung masuk setelah Abraham, kita lihat Ishak. Karena iman maka Ishak sama memandang jauh kepada depan, memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Ishak juga belum bisa tanah Kanaan, tapi dia memberkati Yakub sebagaimana berkat yang diberikan Tuhan kepada Abraham. Dan Yakub ketika hampir mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Yakub waktu itu ketika Yusuf punya dua anak, Efraim dan Manasye, gitu ya. Manasye lebih tua, Efraim lebih kecil. Nah, Yusuf taruh Manasye yang lebih tua di tangan kanan supaya papanya Yakub memberkati Manasye, anak sulung gitu ya, pakai tangan kanannya diberkati. Tapi tiba-tiba sama si Yakub tangannya disilang. Tangan kanan yang memberkati Efraim, anak yang bungsu. Lah, Yusuf bingung. Pak, salah loh. Papa udah gak bisa lihat mungkin ini yang anak semua tuh yang mana sih, tangan kanannya kebalik bukan Efraim. Tapi dia bilang enggak, aku mau berkati Efraim menjadi bangsa yang lebih besar daripada Manasye. Dan benar Bapak Ibu, ketika Salomo meninggal, kerajaan Israel terpecah dua, ada Israel Utara, ibu kotanya Samaria, ada Israel Selatan, yaitu suku Yehuda, ibu kotanya Yerusalem. Israel Selatan disebut dengan kerajaan Yehuda. Tahu Israel Utara yang terdiri dari 10 suku-suku lain selain suku Yehuda, disebut bangsa apa? Disebut bangsa Efraim. Bangsanya anaknya Yusuf ditomangin tangan sama Yakub. Yakub tahu, Yakub punya iman bahwa Efraim akan jadi bangsa yang lebih besar, meskipun dia anak bungsu. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberikan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberikan pesan tentang tulang belulangnya. Yusuf bilang, Yusuf kan waktu itu bawa bangsa Israel datang ke Mesir, karena tidak kekeringan, kelaparan, semua datang ke Mesir, besar di Mesir. Mereka tinggal di Mesir, maka ketika setelah Yusuf muncullah Musa di Mesir gitu kan. Dan Yusuf ada pesan, kita nggak akan tinggal di Mesir selama-lamanya. Suatu hari kita akan pergi ke tanah Kanaan. Tanah yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang kita, kepada Allah kepada Abraham dan Ishak dan Yakub. Maka suatu hari, bawa tulang-tulangku yang udah mati di Mesir, bawa keluar. Kubur aku di tanah Kanaan, di tanah bangsa Israel. Mereka masih di Mesir. Mereka nggak lihat, tapi Yusuf punya iman. Bahwa suatu hari Tuhan akan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, menuju ke tanah Kanaan. Dan dia bisa pesan, jangan lupa bawa tulang belulangnya ya, pas kalian keluar dari Mesir, pas menuju ke tanah Kanaan. Begitu juga dengan Musa. Pas Musa lahir, karena iman, maka Musa setelah ia lahir, disembunyikan selama 3 bulan oleh kedua orang tuanya. Karena mereka melihat anak itu elok rupanya, dan mereka tidak takut akan perintah raja. Dan setelah dewasa, Musa menolak disebut anak putri Firaun. Oh, udah enak loh dia jadi cucunya raja, cucu Firaun. Tapi karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah, daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Musa menganggap penghinaan karena Kristus adalah kekayaan yang lebih besar dari semua harta di Mesir. Sepandangannya ia arahkan kepada upah. Jadi Musa nggak lihat apa yang bisa dia nikmati sebagai anak raja, cucunya raja di Mesir. Yang dilihat adalah Tuhan menjanjikan upah di surga, harta surgawi. Sama seperti Paulus itu yang dilihat
oleh Musa, eyes on the prize, pandangan tatapannya pada harta surgawi. Maka dengan iman, Musa ninggalin Mesir. Musa gak takut sama murka raja. Ia bertahan seperti melihat apa yang tidak kelihatan. Seperti karena iman, ia makan Paskah dengan percikan darah. Yaitu ketika anak-anak tulah ke-10, semua anak sulung Mesir mati, dia oles darah anak domba di atas pintu. Dan Roh Allah ketika lewat, yang ada cat darahnya, itu dilewatin. Dan untuk cat pintu itu digunakan apa? Hisop. Hisop yang sama yang dipakai oleh prajurit Romawi cucukin anggur untuk kasih minum ke Yesus di atas kayu salib. Nah, ketika mereka ngangkat itu hisop prajurit Roma kasih minum Yesus, orang yang salah langsung melihat, hey, ini adalah gambaran ketika Musa mengangkat hisop untuk mengoleskan darah anak domba. Sekarang Yesus di atas kayu salib, anak darah domba Allah. Darah anak domba Allah yang tercurah buat tebus kita. Sama seperti waktu itu Roh Allah tidak membunuh dan menyelamatkan anak-anak sulung yang harusnya mati. Darah anak domba Allah yang kayu salib menyelamatkan kita yang harusnya mati. Perkara iman, Musa bawa bangsa Israel melintasi Laut Merah. Laut Merah, lautnya berau, terbelah dua. Tapi ketika orang Mesir lewat, mereka tenggelam. Karena iman, Yosua mengelilingi tembok Yeriko 7 hari lamanya, 1 hari 1 keliling, di hari ke-7 7 keliling, sampai teriakin trompet, tiba-tiba temboknya runtuh. Padahal Bapak Ibu, kalau mereka keliling diketawain nggak? Diketawain Bapak Ibu sama orang-orang Yeriko. Ya ampun, ini temboknya tuh gede loh. Kamu nggak nyerang, nggak apa, cuma kelilingin, kamu pikir bisa apa? Malu nggak? Malu. Kayak orang bodoh kelilingin tembok besar begitu. Tapi dengan iman, Yosua bin bangsa Israel keliling, temboknya runtuh. Karena iman Rahab, perempuan yang ada di Yeriko, perempuan sundal tidak turut binasa. Dia menyembunyikan para pengintai-pengintai. Waktu itu ada Yosua, Kaleb, dan kawan-kawannya. Dia cuma bilang, nanti kalau kamu bisa taklukin Yeriko, tolong selamatin keluarga saya, jangan dibunuh. Ya. Rahab ingat iman. Tuhan orang Israel bukan Tuhan sembarangan. Pasti bisa melakukan Yeriko, tembok yang besar sekalipun. Dan masih banyak Bapak Ibu tokoh-tokoh iman. Kita nggak punya waktu buat bahas tentang hakim-hakim seperti Gideon, Barak, Simson, Yefta, raja seperti Daud, para nabi seperti Samuel, para nabi yang dengan iman menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa seperti Daniel, memadamkan api yang dahsyat seperti Elia. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dan kelemahan, menjadi kuat dalam peperangan, memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Banyak sekali tokoh-tokoh iman yang juga nggak gampang Bapak Ibu. Mereka diejek, mereka didera, dibelenggu, dipenjara, dilempar, digergaji, dibunuh dengan pedang, mengembarkan pakaian kulit domba, kulit kambing, menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Tapi Firman Tuhan bilang apa? Dunia tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Nah, mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan satu kesaksian yang baik. Bapak Ibu tahu gak sih, Bapak Ibu sini katakan, mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Bapak Ibu tahu? Musa yang bawa bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir menuju ke tanah Kanaan. Akhirnya Tuhan gak kasih Musa buat masuk ke tanah Kanaan. Hanya gara-gara suatu hari Tuhan bilang, Musa, pakai tongkatmu pukul batu, batunya keluar air. Wah, Tuhan Musa turut pakai tongkat yang buat belah Laut Merah tadi ya, pukul batu-batu yang keluar air. Selang beberapa bulan, bangsa Israel kurang air lagi. Tuhan bilang, Musa, kamu ngomong sama batu, ntar batunya keluar air, jangan dipukul ya, ngomong. Tapi karena Musa emosi sama bangsa Israel, gara-gara bersungut-sungut minta air, Musa nggak nurut sama Tuhan, Musa nggak taat. Musa nggak ngomong sama batu, Musa pakai tongkatnya, pukul batu itu lagi. Dan batu itu beneran keluar air sih. Tapi Tuhan marah. Dan Tuhan bilang, Musa, gara-gara satu ketidaktaatanmu, kamu nggak boleh masuk tanah Kanaan. Wah, Bapak Ibu, kalau saya jadi Musa ya, udah susah-susah berhadapan dengan Raja Firaun, susah-susah keluarin bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu pun emosinya gara-gara bangsa Israel bersungut-sungut sama Tuhan gitu kan. Nggak punya iman. Dengan satu tujuan, pengen bawa Israel masuk ke tanah Mesir, tanah Kanaan. Dan cuma gara-gara satu kesalahan, satu ketidaktaatan, cuma emosi sesaat.
Tuhan nggak kasih saya masuk tanah Kanaan. Wah gila, mungkin saya udah marah, kecewa, sedih. Tapi nggak dengan Musa. Tapi apa yang Musa lakukan? Setelah Musa gak dikasih masuk ke tanah Kanaan sama Tuhan, gara-gara satu ketidaktaatan, ini yang Musa lakukan. Musa memberikan pesan terakhirnya kepada bangsa Israel. Dia tahu dia nggak masuk tanah Kanaan, dia tahu dia bakal meninggal sebelum masuk tanah Kanaan. Musa kasih pesan apa? Musa bilang gini, Hai Israel, Tuhan kita adalah Tuhan yang Esa. Karena itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatan. Musa nggak dikasih masuk ke tanah Kanaan, masih bisa memberikan kata-kata terakhirnya kepada bangsa Israel untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Dan ini kalimat Musa, pesan terakhir Musa inilah yang dikutip oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai hukum yang terutama yang merangkum seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kok bisa? Iman. Karena Musa tahu dia nggak bisa masuk ke tanah Kanaan, nggak apa-apa. Karena Tuhan janjikan surga itu jauh lebih baik daripada tanah Kanaan yang bisa dia masuk secara fisik. Karena itu Musa nggak pernah goyah iman. Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Kenapa? Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Bapak Ibu, bahwa kita seringkali berpikir bahwa dengan iman Tuhan pasti menjawab semua yang saya butuhkan, kan gitu ya. Kalau kita doa, Tuhan nggak dijawab seolah kamu doanya kurang beriman. Bapak Ibu, di sini dibilang loh, mereka semua ini tokoh-tokoh iman, tapi mereka semua tidak peroleh apa yang dijanjikan. Karena janji Tuhan yang paling tinggi bukan cuma akan di bumi, Bapak Ibu. Semua berkat yang bisa kasih di bumi cuma bisa dinikmati puluhan tahun di bumi. Gak bisa kita bawa. Tapi Tuhan janjikan harta surga Tuhan siapin buat kita di surga. Dan bisa kita nikmati selama ribuan juta miliaran tahun dalam kekekalan gak habis-habis. Itu yang jauh lebih baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Karena Bapak Ibu, apapun yang kita hadapi dalam hidup, kita bisa minta, boleh. Yang Tuhan bilang, minta lah. Minta. Apapun yang kalau minta, kalau sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan kasih. Kalau saya kehendak Tuhan loh ya, kalau nggak berarti bukan kehendak Tuhan. Minta. Tapi jangan taruh pengharapan kita pada jawaban doa Tuhan di bumi. Karena itu bukan iman yang besar. Iman yang besar adalah meyakini, mengharapkan harta surga yang jauh lebih besar yang belum bisa kita lihat, tapi pasti akan kita nikmati di surga kekal bersama-sama Tuhan kelak. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Bapak dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau hari ini kami boleh belajar dari tokoh-tokoh iman yang begitu luar biasa. Kami belajar Tuhan bahwa iman dan ketaatan satu hal yang tidak bisa terpisahkan. Kalau kami mengatakan kami beriman kepada Tuhan, maka bukan kami menuntut Tuhan untuk mengabulkan semua yang kami imani dan kami yakini. Karena Tuhan bukan alat pengabul permintaan kami. Sebaliknya Tuhan, kalau kami beriman, maka kami akan taat sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun kondisinya, baik dan buruk, kaya dan miskin, sehat dan sakit, jatuh dan bangun, lancar ataupun sulit. Dengan beriman, kami pilih untuk taat kepada Tuhan dalam segala kondisi. Maka sekalipun kami gak bisa lihat Tuhan, happy ending di bumi yang seperti apa. Mungkin kami gak bisa lihat nanti Tuhan bawa jalan keluar seperti apa. Tapi kami tahu pengharapan kami bukan hanya di bumi yang puluhan tahun. Pengharapan kami adalah kehidupan yang kekal, harta surgawi, tubuh yang mulia, surga yang mulia, yang sempurna, yang Tuhan sediakan bagi kami. Kayak Tuhan, biar kami boleh hidup dengan iman, hidup dengan taat, dengan mata tertuju pada upah, mata tertuju pada harta surga Tuhan siapkan buat kami.
Dan kami boleh hidup mempersembahkan semua yang terbaik dengan tulus ikhlas sebagai ungkapan syukur kami, sebagai bentuk penghormatan kami kepada Tuhan, dan bentuk penyerahan kami, mempercayakan masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.